Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 197. Waktu pagi yang berjalan. Kenshin dan Iwan, yang telah ada di tempat kerjanya. Kini mereka akan melakukan aktivitasnya masing-masing. Kenshin yang mendapat perintah untuk segera mencuci mobil, yang tak lain itu sebenarnya adalah mobil milik cowoknya Susanti. Kenshin itu pun segera keluar dari ruangan itu. Ia menuju ke tempat yang dimaksud. Dimulailah pekerjaannya. Kenshin mengambil timba dan ember. Lalu ia berjalan ke tempat air, yang letaknya agak jauh ke belakang. Karena dirinya memang belum mengetahui semua akan peraturan di sini. Kenshin melewati jalan yang tak boleh dimasuki oleh pegawai biasa seperti dirinya. Namun karena saat itu suasananya masih sepi, tak ada orang pun di situ. Jadinya, Kenshin lewat begitu saja, tanpa ada yang menegurnya. Si Iwan sendiri saat ini sedang membersihkan lantai. Ia berada di kantor ruang kerja. Si Iwan itu diperintah Susanti agar dirinya tetap di sini. Padahal sebelumnya, Iwan itu bicara ingin membantu Kenshin mencuci mobil pula. Namun Susanti itu malah bilang menyuruhnya agar membersihkan mejanya, menyapu bagian bawahnya, mengelap kursinya. Tak bisa dibayangkan, cewek yang dulu dianggapnya baik itu kini menjadi berubah. Sikapnya sombong sekali, gayanya seperti orang kaya. Bahkan di samping itu, di samping ia memerintah Iwan, Susanti yang duduk di kursi sambil menyuruh-nyuruh Iwan, dirinya terlihat bermesraan dengan seorang cowok yang tak lain teman kerjanya. Melihat hal yang demikian, si Iwan pun merasa dipermainkan. Susanti rupanya ingin menunjukkan apa yang ia miliki kini lebih indah ketimbang bersama dirinya. Si Iwan pun merasa dipanas-panasi, dirinya dianggap bawahan yang tak perlu dipandang. Iwan menahan jengkelnya, menahan marahnya, menyimpan semua yang tak mengenakan hati, yang mengganggu pikirannya. Namun di tengah itu, dirinya teringat Kenshin, yang tadi memberi tanda. Kenshin itu dengan santainya mau saja diperintah Susanti untuk mencuci mobil. Padahal kalau mau, Kenshin itu bisa langsung bicara, menunjukkan, menjelaskan siapa sebenarnya dirinya itu. Namun Kenshin terlihat biasa saja. Ia malah terkesan menikmati pekerjaannya. Oleh karena hal tersebut, membuat Iwan menjadi tenang. 10 menit berlalu, Kenshin mulai membersihkan mobil. Lalu berdatanganlah para pegawai kantor. Satu persatu mereka masuk ruang kerja. Si Iwan, yang sedang menyapu lantai, dilihat oleh mereka, lantaran kemarin Iwan itu telah membuat marah. Namun karena hari sudah berganti, emosi para pegawai tersebut tak seperti hari sebelumnya. Kini marah mereka sudah mereda. Jadinya saat itu, Iwan tak langsung ditegur. Di sela hal yang demikian, ada salah satu pegawai dari balik jendela, dari tempat duduknya. Pandangannya melihat ke arah luar, memperhatikan seseorang yang sedang mencuci mobil. Dirinya melihat cleaning service yang kemarin tak masuk kerja itu. Lalu ia pun mempunyai rencana dalam pikirnya, mumpung ini masih pagi, alangkah baiknya jika mobilnya yang kotor itu dicuci pula oleh cleaning service tersebut. Cleaning service yang dimaksud adalah Kenshin. Orang itu pun lalu keluar. Dirinya menemui Kenshin. Lalu ia pun bilang, "Hei mas, kalau sudah selesai cuci mobil ini, lu ganti cuci mobil gue ya. Itu yang berwarna merah, ada di sebelah kanan. Jangan khawatir, entar gue kasih uang." Kenshin pun melihat seorang wanita yang berdiri di dekatnya. Kemudian ia menjawab, "Iya mbak, entar saya cucikan." Berlalulah waktu. 1 jam kemudian, si Rena Larazati yang ada di kantor, dirinya mendapat telepon. Si Rena, yang saat itu lagi bekerja, langsung mengangkatnya. Ia bicara, "Halo, ada apa Shirley? Tumben nih lu telepon pagi gini." Shirley kemudian menjawab, "Halo Say, pagi juga nih. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Ini aku cuman pingin telepon aja. Masa nggak boleh nih?" Si Rena pun menyahut, "Ya bolehlah Shirley. Tapi pasti ada hal penting nih. Jika kamu telepon di jam gini,
Pasti ada yang ingin ditanyakan. Shirley langsung menjawab, "What's? Lu kok bisa tahu gitu? Hebat nih kamu." "Iya nih Say, aku mau tanya sesuatu tentang seseorang. Itu Loren. Kan kemarin, aku kan ada masalah dengan dealer tempat gua beli mobil. Singkat cerita nih, mobil gua mau ditarik karena telat bayar 3 bulan. Maklum Say, duit gue habis waktu itu." Si Rena langsung menyela, "Loh kok kamu nggak bilang ke aku? Kan bisa aku bantu Shirley." "Terus gimana mobilmu?" si Rena itu bertanya. Shirley yang sempat terdiam, lalu menjelaskan, "Itu loh Say, mobilku nggak jadi ditarik karena tiba-tiba ada seseorang yang bantu." "Bantu gimana maksudnya Shirley?" si Rena itu bertanya. Shirley pun menjawab, "Yaitu Rena membantu bayarin angsuranku yang telat itu." Si Rena pun langsung bicara, "Waduh enak dong kalau dibayarin. Emangnya, siapa dia itu ya? Cewek atau cowok? Teman atau tetangga kamu? Atau mungkin cowok kamu sendiri, yang bayarin mobil kamu?" Si Rena itu, pertanyaannya banyak sekali, sampai-sampai ia menggoda Shirley. Kemudian Shirley itu pun membalas. Ia bicara menjelaskan, "Oh itu Rena, dia itu seorang cowok. Aku juga nggak seberapa mengenalnya. Cuman kebetulan aja, saat itu dia lewat rumahku. Karena memang kondisi lagi ramai. Mobil mau diambil. Aku nggak nyangka, di belakang ada cowok itu. Singkat cerita, dia langsung bantu bayarin angsuran itu. Terus sekarang, aku mau tanya kamu, alamat rumahnya di mana ya?" Si Rena pun menjawab, "Loh kok kamu malah tanya aku? Aku aja nggak kenal, juga nggak ada di tempat saat itu." "Maksudnya gimana nih Shirley? Kamu kok aneh gitu jelasinnya? Ada cowok yang kamu nggak seberapa kenal, tiba-tiba membantu masalah kamu. Kok kayak Robin Hood aja ya?" Si Rena bercanda. Shirley pun menyahut, "Ya itu Rena, karena hal itu, aku jadi sampai bingung nih. Mau balikin uangnya, tapi tak tahu harus kemana." Si Rena makin tak mengerti akan maksud yang diutarakan Shirley. Ia pun bertanya lagi, "Maksud kamu apa sih Say? Kok dari tadi tanya ke aku? Emangnya siapa orang yang kamu maksud?" Shirley menjawab, "Dia itu, yang kerja cleaning service itu loh, yang namanya Kensin." Saat mendengar nama tersebut, si Rena terdiam seketika, karena tak menyangka, jika Kensin adalah orang yang dimaksud. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya